Melanjutkan pertemuan di gazebo Pavilion Qianlong, Master Jiu menatap Zuofan dengan penuh hormat dan memberikan tawaran yang luar biasa. Saudara Zuofan, bergabunglah dengan Pavilion Qianlong kami, ujarnya dengan sungguh-sungguh. Ia berjanji bahwa Zuofan akan menerima perlakuan terbaik dan akan diangkat ke posisi terhormat sebagai ancestor, leluhur, sebuah kedudukan yang bahkan lebih tinggi dari para tetua. Bahkan jika pemilik Pavilion Qianlong melihatmu, tambah Master Jiu, dia akan bersikap sopan. Tawaran ini langsung membuat Long Nui, Long Jie, dan pengikut lainnya terperangah. Mereka berbisik kaget. Menjadikannya seorang ancestor, bukankah itu posisi tertinggi di pavilion, lebih tinggi dari para tetua? Mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda yang mereka anggap anak bau kencur bisa mendapatkan kehormatan setinggi itu. Mereka bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Zuofan yang sedari tadi diam akhirnya merespons. Sesuai dugaanku, hasil ini sudah bisa diperkirakan ketika pertempuran sengit dengan keluarga Sun dan Lembah Yuming, gumamnya dalam hati. Ia sadar bahwa dengan bakatnya memasang formasi tingkat 5, di kekaisaran ini tidak ada yang tidak menginginkannya. Bahkan jika ia bertemu dengan kaisar, sang kaisar akan memperlakukannya dengan hormat. Menghadapi Master Jiu, ia berkata dengan tenang, "Biarkan aku mengajukan beberapa persyaratan." Master Jiu langsung setuju. "Tentu saja tidak masalah," jawabnya. "Selama Pavilion Qianlong mampu melakukannya, kamu dapat menyebutkan apapun." Dengan senyum jahil, Zuofan menunjuk ke arah Long Nui yang masih kesal. "Baiklah, aku ingin dia membawakanku teh dan air, mencuci kakiku, dan menghangatkan selimutku." Permintaan itu sontak membuat Long Nui meledak dalam amarah. "Jangan bermimpi!" teriaknya dengan wajah memerah. Master Jiu segera menenangkannya. "Xiao Nui, tenanglah." Zuofan tertawa terbahak-bahak. "Aku hanya bercanda," katanya. "Aku sudah punya nona besar di rumah. Bagaimana mungkin aku menambahkan yang lainnya?" Seketika ekspresinya berubah menjadi serius. "Aku hanya menginginkan satu hal, agar saudara dan saudariku di keluarga Luo dapat hidup dengan damai." Master Jiu tertegun. Ia menatap Zuofan dengan tatapan tak percaya yang bercampur kekaguman. "Kondisinya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarga Luo," gumamnya. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengangguk tegas. "Oke, aku berjanji." Dengan suara yang mantap dan penuh wibawa, Master Jiu mengucapkan sumpahnya. Selama Pavilion Qianlong masih berdiri, keluarga Luo akan tetap aman. Kamu dapat yakin bahwa semua generasinya akan aman. Setelah janji itu terucap, Master Jiu tersenyum. "Jadi, mulai sekarang kamu akan menjadi ancestor Pavilion Qianlong kami. Aku akan memberitahumu tentang keluarga kita, dan 3 hari kemudian, aku akan membawamu ke markas utama." Namun saat suasana tampak mencapai kesepakatan, Zuofan menyela. "Tunggu." Zuofan menatap lurus ke arah Master Jiu yang kebingungan. "Aku tidak berjanji untuk menjadi seorang ancestor," ucapnya dengan dingin. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Wajah Master Jiu berubah dari gembira menjadi syok, lalu menjadi amarah. "Apa kau tidak menerimanya? Saudara Zuo, apa kau ingin mempermainkanku? Jika Anda mengundang saya 1/4 jam yang lalu, saya akan setuju tanpa ragu dengan kondisi yang baru saja saya sebutkan," jelas Zuofan. "Lalu apa yang terjadi? Kenapa kamu menolaknya sekarang?" desak Master Jiu. Zuofan tidak menjawabnya. Sebaliknya, ia menoleh ke arah Long Nui. "Nona Long Nui, masih ingatkah apa yang kamu katakan sebelumnya?" tanyanya, mengingatkannya pada ejekan katak dalam sumur. Tanpa menunggu jawaban, Zuofan berdiri, suaranya menggelegar penuh tekad dan amarah yang tertahan. 10 tahun! Teriaknya. "Dalam 10 tahun ke depan, aku akan membawa keluarga Luo dan berdiri di atas 7 keluarga kekasiaran." Setelah mengucapkan sumpahnya, ia meminum teh di cangkirnya dalam sekali teguk dan membanting cangkir itu ke meja, memecahnya berkeping-keping sebagai penegasan atas kata-katanya. Zuofan berbalik dan pergi, meninggalkan Master Jiu dan yang lainnya dalam keheningan yang canggung. Long Jie akhirnya bertanya pada Long Nui. "Xiao Nui, apa yang kamu katakan padanya sebelumnya?" Dengan wajah pucat dan penuh penyesalan, Long Nui menghadap Master Jiu. "Paman Jiu, aku akan menceritakan semuanya." Master Jiu menghela napas panjang, raut wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. "Aku sudah pernah memberitahumu. Jangan pernah merendahkan, menyakiti, dan mengungkit-ungkit kekurangan seseorang. Kamu telah menghina dan mempermalukan keluarga Luo terlalu banyak.
Tidak heran dia menolak dan sangat marah kepadamu. Long Jie masih mencoba berpikir logis. Tapi untuk memperhitungkan kata-kata terakhir yang dia sebutkan, itu tidak mungkin berhasil. Master Jiu menggelengkan kepalanya. Kini menyadari sepenuhnya potensi yang baru saja mereka lepaskan. Keluarga Luo memiliki Zuo Fan yang merupakan ahli strategi dan jenius formasi tingkat 5. Bahkan jika tidak dapat mengejar reputasi 7 keluarga di masa depan, mereka akan menjadi yang terbaik di antara keluarga sekuler atau bahkan pemimpin dari sebuah aliansi. Long Nui menunduk, suaranya penuh penyesalan. Sayang sekali, kita hampir saja bisa memanggil seorang praktisi tingkat 5 sebagai ancestor. Dalam perjalanan kembali ke kediaman Luo, Zuo Fan merenungkan keputusannya dalam hati. Ia telah berhasil mendapatkan perlindungan Pavilion Qianlong, sebuah jaminan keamanan untuk keluarga Luo. Namun, pikirnya sinis, merujuk pada tawaran menjadi ancestor. Kalian hanya bermimpi di siang hari. Pikirannya berkecamuk dengan filosofi jalan iblisnya. Bermimpi? Hei, jika kamu tidak bisa bermimpi, kamu hanya bisa hidup dalam takdir. Dengan jalan iblis, aku akan pergi melawan langit. Semua takdir bisa diperjuangkan sendiri. Sekarang aku akan membantu keluarga Luo, bukan untuk menghilangkan sihir hati, tetapi aku akan menghilangkannya dengan jalan iblisku. Tekadnya membara. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jika langit menghentikanku, aku akan membunuhnya. Hidupku ditentukan oleh diriku sendiri dan bukan oleh takdir. Matanya bersinar merah saat ia bersumpah pada dirinya sendiri. Suatu hari, aku akan membangun keluarga yang menyedihkan ini menjadi keluarga terkuat di dunia. Selama aku adalah Kaisar Iblis Zuo Fan, tidak ada yang mustahil. Setibanya di rumah, Luo Yunchang dan yang lainnya langsung menyambutnya dengan cemas. Zuo Fan, apa yang Master Jiu inginkan darimu? Tanya Luo Yunchang. Dia mengundangku untuk bergabung dengan Pavilion Qianlong, jawab Zuo Fan singkat. Lao Pang berpikir logis, langsung memberinya selamat. Selamat! Dibandingkan dengan keluarga Luo, Pavilion Qianlong lebih menjanjikan untuk masa depanmu. Tenang saja, sahut Zuo Fan sambil berjalan melewatinya. Aku menolaknya. Apa? Seru Luo Yunchang benar-benar terkejut. Mengapa? Tidak ada alasan bagiku mengapa aku harus kembali ke keluarga ini, jawab Zuo Fan dengan nada dingin, menegaskan bahwa ia tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari mereka. Ia menatap Luo Yunchang dan berkata, kemudian, tidak peduli seberapa besar atau kecil keluarga Luo, pilihanku terserah padaku. Jadi jangan ikut campur. Melihat kebingungan dan kekecewaan di wajah mereka, Zuo Fan berbalik dan mengulangi sumpahnya dengan suara yang lebih lantang. Kali ini ditujukan untuk mereka. Mulai sekarang, aku akan membantumu, nona besar keluarga Luo. Dalam 10 tahun, aku akan membuat keluarga Luo melampaui Pavilion Qianlong. Deklarasi itu menggema, menandai awal dari sebuah ambisi yang akan mengguncang seluruh kekaisaran.